berdoa kepada untuk tenang dan para tamu yang ada di sekitar gedung pertemuan untuk duduk dengan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyin nurir rahmah wa bahris syafa'ah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah ya man nuruhu fi sirri wa sirruhu fi khalqihi wa khalquhu fi kaunihi. Yang kami muliakan kedua orang tua kami, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Para teman sahabat yang saya hormati, para santri dan ustazah yang saya hormati, yang berbahagia wali wisudawan dan wisudawati yang saya hormati, anak-anakku santriwan dan santriwati yang berbahagia, wabil khusus anak-anakku yang hari ini diwisuda, anak-anakku yang saya cintai, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita. Hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam acara haflatul tahrij wa tafwidus syahadah, walimatul tafarruq, untuk anak-anakku yang sudah menyelesaikan studinya di pondok ini. Mudah-mudahan semuanya ada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian,
kami berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan khutbatul wada, perpisahan kepada anak-anakku kelas 6, kelas akhir yang baru saja tadi dibacakan yudisiumnya. Sebelum saya menyampaikan khutbatul wada, saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu semua hadirin sekalian bahwa tradisi di pondok pesantren kita ketika pertama kali santri datang ke pondok ini dititipkan oleh kedua orang tuanya, mereka mendapatkan khutbah pembukaan yang kita sebut khutbatul arsy, khutbatul iftitah. Maka pada hari ini mereka mau pergi meninggalkan pondok. Maka saya sebagai pimpinan pondok dan atas dasar sunnah-sunnah pondok akan membagikan, akan menyampaikan khutbah terakhir saya, khutbatul wada, khusus untuk anak-anakku yang kelas 6. Yang mau mendengarkan silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa. Kalau yang tidak mendengarkan, ya silahkan. Tapi kalau mau mendengarkan, tidak apa-apa. Karena khutbatul wada ini khusus untuk anak-anak kelas 6. Dulu khutbah wada ini hanya di depan kelas 6. Karena terus-menerus ada yang ingin mendengarkan, walaupun ngumpet-ngumpet, ya sekalian saja dibuka. Silahkan kalau mau mendengarkan. Tapi khutbah ini adalah khutbah yang disampaikan oleh pimpinan pesantren terakhir kali untuk anak-anakku sekalian yang mau meninggalkan pesantren pada hari ini. Oleh karena itu, haflah ini hanyalah ibarat hajatan, ibarat pesta. Maka menggunakan istilah bahasa Arab haflah, walimah. Ada pengantennya, yaitu anak-anakku yang akan wisuda. Segalanya sudah dipersiapkan sejak lama. Segala macamnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Sebagaimana lazimnya orang akan mengadakan haflah. Oh, ada pelaminannya, ada ornamen-ornamennya, ada macam-macamnya, dan itu diadakan semua. Tiada lain sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, semua ini yang mempersiapkan tidak ada panitia khusus.
tidak ada event organizer. Kalau kawinan tidak ada namanya wedding organizer, tidak. Ini semua oleh santri. Dari mulai background, penataan, bikin draft acara, sampai semuanya dilakukan oleh santri. Itulah hakikat pendidikan. Dan itu yang mahal. Itu mahal. Maka anak-anakku, kalian harus bersyukur. Apa itu bersyukur? Berterima kasih. Pandai-pandailah menjadi orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Baik, betul? Nah, bodoh bapak-bapak, ini mah untuk anak-anak. Berterima kasih. Kepada siapa berterima kasih? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki bisa berjalan, telinga bisa mendengar, otak bisa berpikir, semua pemberian. Berterima kasihlah kepada yang memberi. Siapa yang tidak mau bersyukur, kalau anak-anakku tidak pandai bersyukur, dihukum oleh Allah langsung. Kenapa aku gagal dalam hidup? Karena tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Kenapa aku tidak bahagia hidup? Karena tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Itu ancaman Allah. Kalau kita tidak berterima kasih, khususnya kepada Allah, kepada kedua orang tua, Allah menghukum kita. Benar-benar tidak akan ditambah nikmatnya. La azidannakum. Mau rumus untuk kalian. Pertama, tanamkan rasa syukur di dalam hati untuk semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tidak bersyukur. Hari ini Allah tunjukkan nikmat kepada kalian semua. Tadi dilaporkan oleh Direktur Bagian Pengajaran, pertama kali santri masuk angkanya di atas 100 ketika bersama-sama dengan kalian masuk ke pondok ini. Setelah 4 tahun tersisa 28 orang. Kalian adalah orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mampu menyelesaikan, menapaki, mensuluki, belajar di pondok pesantren ini. Karena itu sahabat
Sekali lagi anak-anakku, bersyukurlah, bersyukur. Bersyukur kamu kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kedua orang tuamu. Benar? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan pernah menyakiti hati orang tua. Jangan pernah menolak kehendaknya. Bahkan berkata menolak tidak boleh. Karena ridhonya Allah itu ada di ridho orang tua. Kemarahan Allah kalau pengen lihat ada dalam kemarahan orang tua. Oleh karena itu di ayat lain mengatakan wa bil walidaini ihsana, berbuatlah ihsan kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidayka ilayya, bersyukur kepada orang tua. Kalian ganteng, hebat, pakai jas, keren, bajunya bagus. Siapa yang beli? Dah. Kaos kaki yang kamu pakai, siapa yang beli? Hah? Oleh karena itu, taatlah kepada kedua orang tua. Taatlah kepada kedua orang tua. Saya ini akan menyampaikan khutbah, tidak akan cepat-cepat, santai saja. Ya. Karena tidak akan kemana-mana. Selain kepada kedua orang tua, harus selalu baik kepada seluruh makhluk Allah. Kepada siapapun harus baik. Dengan prinsip, anak-anakku, jangan melupakan jasa kebaikan orang kepada kalian. Jangan lupakan. Jangan lupakan jasa orang lain kepada kalian. Itu. Jangan lupakan bahwa kalian telah berjasa kepada orang lain. Lupakan bahwa kalian telah berbuat baik kepada orang lain. Lupakan bahwa kalian telah berbuat memberi jasa kepada orang lain. Itu penting. Ini penting. Jangan lupa, kita mungkin pernah menyakiti orang lain, benar? Disengaja atau tidak disengaja. Ingat selalu untuk meminta maaf. Tapi lupakan orang-orang lain yang telah menyakiti kita. Lupakan. Ini yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana
tidak pedih dan pedasnya. Perlakuan orang-orang ketika Nabi pergi ke Yaman. Meskipun malaikat menawarkan bantuan, tapi Nabi no. Nabi tidak marah. Nabi tidak dendam. Bahkan Yaman menjadi satu daerah ada dalam doa Nabi yang positif. Anak-anakku, ini yang saya maksud. Ketika orang-orang menanyakan apa itu misi El-Karim, loh, itu tertera 7 jiwa. Itu misi kami. Alumninya punya jiwa ikhlas. Alumninya punya jiwa sederhana. Meskipun dikasih oleh Allah berlimpah harta benda, tapi ditasorongkan untuk ibadah. Itu hidupnya sederhana, tidak berlebih-lebihan. Itu misi kita, sehingga anak-anakku alumni tanamkan itu. Belum 1 tahun 2 tahun baru di kampus hilang. Go. 1 tahun 2 tahun baru di kampus sudah mulai hilang. Tanamkan jiwa itu harus hidup. 7 jiwa itulah visinya. Baik. Karena apa nak? Saat ini tadi dijelaskan oleh wali santri, di mana posisi pesantren? Pesantren tidak pernah dianggap baik, karena di sana ada aktor yang ingin pesantren itu hancur, karena mereka tidak rela Islam maju, bahkan menghancurkan Islam itu sendiri. Betul? Mereka membuat skenario bagaimana pesantren tempat kekerasan, pesantren tempat terorisme, pesantren tempat yang kumuh, pesantren dengan segala macam label negatif. Semua didorong ke situ sampai hari ini. Dan itu benar, karena Allah mengatakan lan tardo ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jangan dengerin yang lain, khusus santri maksudnya, khusus mereka maksudnya. Yang lain jangan dengerin ya, khusus mereka. Apakah mereka akan rela negara ini, Islam itu berkembang? No, tidak akan rela. Tidak akan. Tidak akan. Bayangkan, kita mengalami sendiri bagaimana kita dihakimi, bagaimana kita dipersekusi, bagaimana kita dipojokkan. Yang pojokin siapa? Orang Islam. Apa saya juga ada diomelin sama santri? Di mana sih santri ini? Anakku sudah hilang. Susah saya. Dan segala macam label negatif. Betul? Betul tidak?
itu, karena ada bapak-bapak ibu-ibu ya sekalian aja. Oleh karenanya kita berusaha keras mendidik generasi ini dengan berbagai macam instrumen disiplin. Tafakur bidinnya ya, agama Islam itu adalah akidah, syariat, akhlak. Kita kombinasi sedemikian rupa agar anak-anak pun kemudian menjadi orang yang utuh. Sebenarnya data statistik, saya ngomong begini ada datanya. Sebelum corona, jumlah santri di Indonesia 3,6 juta. Saat ini tahun 2006 1,6 seluruh Indonesia. Dan mereka tetangga yang sebelah sana tepuk tangan bahagia. Oleh karena itu, Islam ada di tangan kalian. Kita jalankan fungsi kenabian, kita jalankan fungsi kerasulan, kita jalankan fungsi kewalian ini. Karena itu keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu khusus penting, khusus sengaja. Oleh karena kalian ini tadi dibacakan, sebenarnya kalian dari yang gak ada yang makbul. Kalian nilainya bagus, hasil sidangnya bagus, tidak ada yang makbul secara akademik nilai. Tapi kalian tidak turun, suruh menghafal Quran, tidak selesai. Yang tadinya muntah, terjun payung, makbul. Paham itu? Karena bagi kami ijazah yang penting itu sudah melekat dalam diri kalian. Bakti kalian, manfaat kalian di masyarakat itu ijazah yang sesungguhnya. Paham? Betul? Bukan yang secari kertas itu. Ijazahmu pengakuan dari masyarakat. Amalmu itu menjadi tajalli syahadah, menjadi bentuk ijazah. Understand? If you need a recognition from society, from people, listen to me. Listen to me. You have a capital. Your reality, your endurance, and your faith and belief in God become precious value for you. Udah kita ngomong bahasa Inggris ya, pada saat ini gak paham sebagai misalnya. Bahasa Inggris yang gak bisa sekarang semua di dunia dikuasai mereka. Man arafa lughata qaumin salima min madinihi. Siapa yang menguasai bahasa suatu kaum, maka dia selamat dari tipu dayanya. Bapak-bapak, ibu-ibu ditipu semua sama mereka dengan handphonenya itu. Benar kan? Ya. Anak-anak yang saya cintai. Tetaplah optimis. Saya sebagai orang tua, meskipun orang lain tidak memberi apresiasi, saya memberi kalian apresiasi. Kalian adalah orang-orang pilihan dan orang-orang hebat. Tetap bersyukur, tetaplah rendah hati. Jangan kapok nuntut ilmu. Taklukkan dunia ini dengan ilmu. Biar ilmu.
ancaman yang disampaikan Nabi bagi para penuntut ilmu yang durhaka kepada orang tua, kepada guru. Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man istahaffa bi ustadihi ibtalahu Allah ta'ala bi thalathati asya' nasiya ma hafiza wa kalla lisanu wa taqara fi akhirih. Siapa yang merendahkan gurunya, niscaya Allah akan menimpakan balasan musibah kepada dia. Saya khawatir. Apa itu? Satu, dia menjadi lupa yang telah dihafalnya. Lidahnya menjadi keluh, wa kalla lisanu. Dan yang ketiga, ini yang lebih mengerikan, dia menjadi fakir hidupnya atau suhul khotimah. Falidhalika antum ahsin akhlaqahu jami'an. Man hasunat akhlaqahu hasunat a'maluhu, wa man hasunat a'maluhu hasunat hayatuhu. Antum tusammauna tullaba fi hadzal mahal salihina, antum tusammauna tullaban salihina fi hadzal mahal idza hasunat akhlaqukum wa salwa a'malakum wa hasunat ibadatukum. Bentuk. Nah, anak-anakku, memang tantangan kalian tidak mudah. Tidak mudah tantangan saat ini, tapi jangan pernah menyerah dan mengeluh. No, itu tidak ada rumusnya. Jangan pernah mengeluh. Jangan. Anak-anakku sekalian, inilah bapak-bapak ibu-ibu, tanpa sepengetahuan saya, karena ini era teknologi, saya juga agak sedikit, maka saya kencang, agak sedikit kurang tepat. Lagi masa studi anak-anakku daftar kuliah. Maka sampai hari ini saya masih bingung dan belum ada jawabannya. Ada 14 lembaga minta tenaga pengabdian, satu pun belum saya jawab karena semuanya udah daftar kuliah. Bingung saya. Orang tuanya, nih tanya, ada nggak orang tuanya konsultasi Pak Yai? Boleh nggak anak saya kemudian daftar kuliah? Nggak ada. Neden sholat, nebalik sholat kemana dia baik? Ngomong pengen berkah, gimana? Ya tetapi, ya sebagai orang tua tetap saya terima. Ada yang lulus di Untirta, UTBK, SNMPTN, pada lulus, padahal isinya makul. Guna makul, kue mustahil, lagi pijamnya yang jauh. Kan, mudhi, ayat mudhi. Ya, guna, lagi jauh, darah jatuh.
Maunya saya izin dulu, setelah itu yes or no. Ya, ini sak. Yang kemarin diterima di fakultas hukum lah, ada di macam-macam. Ya, saya semua lihat, bingung saya. Ketika para kiai datang atas kepentingan dakwah dan penyebaran Islam, butuh tenaga-tenaga yang hebat, diboyong semua ke kampus. Akhirnya bisa macet ini dakwah. Itulah realitasnya, itulah kenyataannya. Maka soal kuliah dan sebagainya tidak pernah saya bicarakan, karena bukan di mana kuliahnya, tetapi yang penting budaya belajarnya yang tertanam dalam batin. Nah, banyak tuh orang-orang berilmu tanpa gelar, betul. Tapi banyak juga yang bergelar gak ada ilmunya. Problem. Orang-orang berilmu banyak, tidak ada gelarnya. Tadi abah itu yang ngajar kalian Fathul Mu'min, yang ngajar kalian Fathul Qorib, betul. Abah ini adalah santri Cariin dulunya. Kemudian yang lagi di Cipanas di Abdul Haq, ya, di Cuping. Kemudian pesantren lagi di di Abu Ali di Pandeglang. Dan di sini bersama-sama dengan kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan abah, bapak selalu dalam keadaan sehat. Hiduplah. Apakah abah punya gelar enggak? Punya gelar enggak? Enggak ada. SE, MPD, SSSS. S apa kali? S1, S2, S3, S4, S lilin. Ilmunya yang penting anak-anak. Ya. Jangan terbawa-bawa oleh hal yang tidak esensi. Anak-anak yang saya cintai, tataplah masa depan kalian dengan optimis, penuh keyakinan. Jangan pernah tidak berbuatlah. Apapun profesi kalian, apapun nanti pilihan pekerjaan kalian, sebenarnya itulah bunga. Itu hanyalah bunga. Maka yang jadi guru, yang jadi entrepreneur, yang jadi apapun, jadikan itu sebagai medan perjuangan. Jadikan itu sebagai medan ibadah. Jadikan itu sebagai tempat pengabdian. Karena anak-anakku, berapa persen orang yang bekerja, berapa persen orang yang berprofesi terhadap sesuatu, tapi tidak dijadikannya sebagai ibadah. Itu bertentangan dengan dalil tentang penciptaan kita semua. Nah, pelihara akidah, pelihara keyakinan kalian yang sudah diajarkan di pondok ini. Pondok ini, bapak-bapak, ibu-ibu, slogannya adalah berdiri di atas dan untuk semua golongan. Artinya tidak berafiliasi dengan partai-partai tertentu, tidak ada. Murni pendidikan. Oleh karena itu, saya sudah mengajarkan kepada anak-anak kalian semuanya, jaga kehormatan, jaga hati kalian. Bapak dan ibu sekalian, dibiasakan santri sebelum memulai sesuatu mereka menyebut asma Allah.
tiap hari. Betul tidak? Setelah baca subuh sebelum beraktivitas baca 10 sunat. Agar apa? Nama-nama Allah itu sebagai sistem kerja semesta itu menjadi modal dasar. Tidak ada kekerasan. Semua dilakukan berdasarkan disiplin yang ketat. Oleh karena itu, semua yang dilakukan itu tolong dijaga. Jaga, pelihara sholat, pelihara Al-Quran. Jangan malas baca Quran beralasan. Malas hafal Quran beralasan. Nanti kalau saya tidak hafal atau saya lupa hafalannya, nanti saya berdosa. Itu bisikan setan, bisikan juri. Dua kata orang itu dua. Al-Quran baca, syukur-syukur bisa hafal, alhamdulillah. Sehingga sinar Al-Quran itu menyinari setiap langkah kita. Jangan macam-macam bicara. Dan hafalkan Quran. Oleh karena kalian tidak selesai, 10 orang itu terjun payung. Jadi makbul. Ada yang tidak menyelesaikan 2 surat, ada yang tidak menyelesaikan juz amma, betul? Nah, ini pelajaran. Maka sempurnalah anak-anakku menurut pertimbangan kami. Kalian sudah layak untuk dihantarkan keluar. Bapak-bapak wali santri kelas 6, alhamdulillah hari ini lega rasanya saya kembali udah. Dulu aku masuk 6 tahun yang lalu udah gagah begini ya. Sekarang gede-gede, gagah-gagah, beneran. Ya, ditambah MBG lagi sekarang. Gagah, gagah-gagah, cantik-cantik. Dulu waktu kelas 1, lulus SD datang ke sini. Sekarang saya serahkan kembali. Saya serahkan kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian. Saya atas nama pimpinan pondok mohon dimaafkan. Lebihnya pasti sedikit, kurangnya yang banyak. Saya mohon dimaafkan atas kekurangan, kehilapan. Hitung-hitungan kami sudah berikhtiar secara maksimal. Sudah maksimal banget mendidik mereka, mengajari mereka siang dan malam 24 jam. Sehingga saya mengistilahkan kepada mereka, baca saja, baca, tahu baca. Baca kalau terus menerus ditempa, terus menerus dihimpit, ya jadilah dia berkualitas. Baca makin dipukul, makin berkualitas. Dipukul jadi mobil, dipukul jadi pesawat. Baca dipukul jadi kapal laut. Nah, macam-macam. Nah, tempaan disiplin itu kalian punya mental sekuat baca. Mudah-mudahan itu semua Bapak Ibu sekalian menjadi modal besar mentalitas hidup di saat ini dalam mereka mengarungi masa depannya. Bapak Ibu sekalian, setelah hari ini ya silahkan. Tadi sudah saya sampaikan posisinya saat ini anak-anakku kelas 6 99% sudah daftar kuliah, dan itu saya tidak bisa menolaknya. Dan saya sudah sampaikan tadi apa sikap saya.
sedang menanti jawabannya. Tapi tidak maksa, karena mengabdi di pondok ini bukan fardu ain, fardu kifayah. Ya, jadi itu saya serahkan kepada anak-anakku semua dan Bapak Ibu sekalian. Bapak terakhir, doakan kami untuk terus-menerus mengembangkan amanah ini. Alhamdulillah, setiap tahun, setiap saat kita berupaya memperbaiki fasilitas belajar, fasilitas pemondokan dan santri anak-anakku semua dengan prinsip bedrooming system, dengan prinsip sama-sama iuran, sama-sama pakai. Artinya ya semuanya kita iuran dan kita pakai. Ya. Dan dari sejak anak-anakku sampai hari ini tidak ada yang berubah. Ada yang berubah tidak? Tidak. Berapa kalian iurannya? Setiap bulan berapa? Nah, setiap bulan iuran kita sebesar Rp700.000. Mahal nggak? Mahal nggak Bapak Ibu? Mahal nggak? Nah, untuk apa yang 700.000? Ini terakhir saya laporan sebelum saya turun. Untuk makan 410.000 sebulan. 410.000 makan sebulan. Sebulan 30 hari. 410.000 dibagi 30, setiap hari makannya sebesar 13.700. Pagi, siang, sore 13.700. 13.700 dibagi 3 kali makan. Pagi, siang, sore. Jadi sekali makan itu 4.500. Saya kasih bapak-bapak ibu-ibu, ya makan setiap hari ya, satu kali makan 4.500. Bolak-balik 2 kali WC habis. Ya, kalau ke terminal umum masuk 2.000, pipis lagi 2.000 lagi, 2 kali pulang pergi kamar mandi habis. Di pondok ini itu biaya makan. Mahal apa? Mahal apa? Mahal. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, coba kalau makan di luar pesantren. Nanti nih anak-anak akan merasakan, ibu-ibu sekalian, anaknya kuliah. Kasih jatah dia makan seperti di pesantren. Enggak ngaku, jago. Jatahnya kan waktu di pesantren kamu sekali makan 4.500. Nih ya, sehari kamu 13.700, sebulan 410.000 ya. Nih, udah di pondok aja bisa hidup. Masa udah mahasiswa lebih dewasa nggak bisa hidup? Tolong catat. Lah, terus yang lain-lain adalah biaya listrik dan juga laundry, sehingga totalnya jadi 700. Inilah upaya kami. Ditambah lagi kalau adik kakak nggak usah bayar apa-apa. Adik kakak itu bayar makan doang, bener nggak? Kalau adik kakak cuma bayar makan doang, kenapa harus bayar? Pindahin makan dari rumah ke pondok udah. Yang lainnya nggak bayar, Pak, nggak bayar Pak, udah. SPP nggak ada SPP, nggak ada. Dari sejak berdiri pondok ini nggak ada SPP. Terus pondok dari
itulah yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Dan kita tidak punya donatur. Nggak ada donatur dari mana, nggak ada. Silahkan dicek, ditelusuri datanya kemana-mana. No, nggak ada. Tapi hamba Allah yang soleh seketika sesekali ada, ya ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pondok ini milik kita bersama. Ini bukan milik saya. Pondok ini milik kita bersama. Maka pondok ini harus dijaga. Pondok ini milik bersama. Pondok ini harus dibela. Pondok ini pondok kita bersama. Pondok ini harus dibantu oleh semuanya. Dengan demikian, kita sama-sama memiliki rasa tanggung jawab terhadap dakwah Islam, menjadi kewajiban kita bersama. Bapak Ibu sekalian, terakhir, jangan menuntut banyak dulu terhadap anak-anak. Ibarat ini tanaman baru dikeluarin dari politek. Saya ini menggunakan istilah itu karena kalimatun thayyibatun kasajaratin thayyibatin. Ini baru akan dikeluarkan dari politek. Jangan pengen cepat berbuah. Gak sabar. Akhirnya dipupuk macam-macam. Bahkan dibonsai supaya dia cepat. Jangan. Biarkan tumbuh alami, buah. Jangan-jangan nanti kelihatan manfaatnya udah punya anak. Iya. Ini mah langsung aja dituntut, membandingkan dengan dia. Bapak dulu, ini bapak dulu. Gimana? Ini kurang bijaksana. Tetap mereka ini anak muda, mereka masih remaja, tetap harus ditanbih, harus diingatkan, harus terus diingatkan. Ibarat pohon tadi, baru dikeluarkan dari polybag, dia harus kuat. Kalau sudah kuat batangnya mengakar, ya asal itu wafat sama. Nah itu kalau kena angin besar pun dia nggak goyah, insya Allah. Nah kalau baru keluar begini, baru mulai di polybag, rawan kena hama. Tolong dijagain ya, jagain. Kalau di sini keluar pondok gerbang botak, kalau nggak dibotak dihukum. Di luar keluar dihukum nggak? Kan juga ya. Kalau di sini tidak sholat dihukum. Di rumah bapak nanti sholat, saya mau menghukum. Ya, artinya gini, bersama-sama kita jaga anak-anak itu juga harus memiliki kesadaran yang penuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Walaupun khutbahnya sudah saya sampaikan banyak ke mereka sebelum acara ini, tapi sebagai orang tua rasanya tidak enak saya kalau tidak menyampaikan khutbah terakhir. Al-yawma akmaltu lakum antum mutafarrijuna fi hadzal mahal. Ihfaz akhlaqakum, ihfaz al-Qur'an, ihtarif walidain, birrul walidain wa birru asatidakum jami'an. Paham tuh? Ta'allam jaydan, ta'allam jaydan, ta'allam. Isbir anna Allaha ma'ana. Wallahu muwaffiq lit-thariq. Dan Allah majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giving us
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku. Biasanya kalau urusan unboxing paket itu maybe gue udah. Terima kasih atas bantuan. Tapi lihat dulu apa yang mau diberikan kepada apa? Ya silakan. Itu ibu suka unboxing. Ya silakan. Saya aja nggak tahu. Alhamdulillah dikasih 400 meter pumping block. Nah, buat apa ini pumping block? Pumping block ini buat jogging track di waduk Alistisko di belakang. Nah, nanti dibutuhkan jadi itu. Alhamdulillah pondok kita soal air itu selesai. Artinya ketersediaan air itu 200 luasnya 200 meter, kedalamannya 4 meter ke bawah. Dan alhamdulillah itu yang didorong ditarik ke asrama semua. Sekarang pinggirnya mau dirapiin sama mufaza sama kelas 6. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, syukur. Dari sebenarnya gitu. Nah, kalau ini kayaknya entertainment nih. Alhamdulillah, ini kaligrafi karya mereka. Ya, itu biasanya saya baca di saung atau di tempat pertemuan setiap alumni memberikan karya seni kaligrafinya. Nah, syukur jazakallah khairan jazaa. Terima kasih ayah. Isi, foto dulu boleh? Sebelah sini, yang sebelah sini. Start, 1, 2. Ulang lagi kan? Ya, ini foto ulang, boleh? Lihat sini, 1, 2, 3. Dan terima kasih. Penyerahan data alumni angkatan ke-13 kepada Ketua Forum Silaturahmi Keluarga Alumni El-Karim Foskan, kepada Saudara Mukhlis Nurrahma Fitriana SPD dimohon untuk menerima. Sini dulu sebentar. Tahan kan. Yang terhormat Kiai Haji Juwaini, dengan segala hormat kepadanya kami persilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa rabbil tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma jangan ma'rumah atapamu Tuhan membani fakir Allah malaikat bimajdi zamban ila wabartahu wala hamman ila bartahu wala aiban ila zamban wala daynan ila jannah wala maydan ila hajat min akhir illa qadaitaha wa yasartaha wa yasir umurana ashrah sudurana annabir qulubana wa ahkim salih amalina اللهم اهدنا مسلمين وامنا مسلمين والمسلمين ربنا تمنا كمان برحمتك يا ارحم اللهم انا نسالك يا من في علم المحيط يا من في عزه العتيق يا من كل شيء جل قدير يا من اقيم من التعمير وارزقنا قسم النبيين وحفظ المرسلين والعمل الملائكه المقربين رب زدنا علما
warzuqna fahma Allahumma inna rusdi wa inna nishari nafsi wa ghina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrina bil taqwa wa ja'alna min ibadil muttaqin wa ja'alna min ibadil muflihin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alhamdulillahi rabbil alamin. By the completion of the entire series of this event, then the graduation and farewell ceremony for the students of Al Karim Islamic Boarding School academic year 2025-2026 is declared to close. Dengan selesainya seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, maka usailah acara penamatan dan perpisahan santri kelas akhir angkatan ke-13 pada pesantren El Karim tahun pelajaran 2025-2026 Muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para ibu sekalian,